Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Deni yang menjaga di klinik pada pagi hari ini. Bisa saya tahu dengan Bapak siapa? Made Susana. Pak Made berapa umurnya Pak? 47. Pak Made 47 tahun. Jadi hari ini berdasarkan hasil wawancara kita kemarin, saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui bagaimana kondisi jantung Bapak. Namun pemeriksaan ini akan terasa sedikit tidak nyaman karena nanti akan dibuka dan sedikit ditekan dadanya Pak. Apakah Bapak bersedia? Apabila Bapak bersedia, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Bapak silakan berbaring di bed. Setelah melakukan cuci tangan prosedural, kita menempatkan pasien dengan posisi supine berbaring terlentang, kemudian kita tempatkan diri di sebelah kanan pasien. Nah, pemeriksaan fisik jantung bisa kita mulai dengan inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan yang terakhir auskultasi. Pertama, kita melakukan inspeksi pada dada pasien. Kita bisa nilai bagaimana bentuk daripada dada pasien, habitus pasien, dan apakah ada kelainan atau tidak. Jadi bentuk daripada dinding dada pasien simetris kiri kanan, kemudian habitus pasien atleticus di mana dada dan perut pasien rata dan tidak ada kelainan yang terlihat, yaitu tidak terlihat adanya tanda-tanda inflamasi, tidak terlihat adanya tanda-tanda bekas operasi. Selanjutnya kita bisa inspeksi dari ictus cordis pasien, di mana ictus cordis pasien di sini tidak nampak. Yang kedua, kita melakukan palpasi pada ictus cordis pasien, di mana kita akan melakukan perabaan atau penekanan yang lembut pada ICS 5 di kiri. Kita cari ICS 5 pasien, dan kita melakukan sedikit perabaan dan sedikit penekanan sampai teraba ictus cordis pasien. Nah, kalau sudah teraba, kita bisa nilai apakah ada trill, apakah ada having, kemudian apakah ada lifting atau tapping. Nah, baik pada pasien tidak ditemukan adanya kelainan pada ictus cordis. Yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas-batas jantung pasien. Pertama, kita akan menentukan batas jantung kiri pasien. Sebelumnya, kita harus mencari batas paru lambung pasien, yaitu kita melakukan perkusi dari anterior aksilari kiri pasien ke bawah, dari kita dengarkan dari sonor menuju redup atau timpani. Permisi Pak ya. Nah, setelah kita temukan batas paru lambung pasien, dua jari di atasnya kita melakukan perkusi ke arah medial untuk menentukan batas kiri daripada jantung pasien. Nah, kita lakukan perkusi dari sonor menuju redup juga. Nah, setelah ditemukan, kita tandai batas kiri daripada jantung pasien. Selanjutnya, kita menentukan batas pinggang jantung pasien. Itu kita melakukan perkusi atau pengetukan dari parasternal line kiri pasien ke bawah. Kita dengarkan dari sonor menuju redup. Nah, setelah ditemukan, kita tandai batas pinggang jantung pasien. Selanjutnya, kita menentukan batas kanan jantung pasien, yaitu pertama kita tentukan batas paru hepar pasien terlebih dahulu, yaitu dari midclavicular line kanan. Kita lakukan perkusi ke bawah dari sonor menuju redup. Apabila sudah kita temukan batas paru hepar, dua jari di atasnya, kita lakukan perkusi kembali ke medial untuk menentukan batas jantung sebelah kanan pasien. Kita dengarkan dari suara sonor sampai redup. Nah, apabila sudah ditemukan, bisa ditandai.
dari pemeriksaan pada pasien itu tidak ditemukan adanya pelebaran dari batas-batas jantung pasien. Terakhir, kita melakukan pemeriksaan auskultasi. Pertama, kita siapkan dulu alat yang kita perlukan, itu stetoskop. Selanjutnya, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan di katup-katup jantung pasien. Nah, pertama kita akan melakukan pemeriksaan pulsasi pada arteri radialis pasien nantinya untuk mensinkronkan apakah kelainan yang kita dengar itu ada di fase sistolik atau diastolik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi pertama, yaitu di parasternal line kanan ICS 2 untuk mengetahui apakah ada kelainan pada katup aorta. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan auskultasi sejajar, yaitu di parasternal line kiri untuk mengetahui apakah ada kelainan di katup pulmonal atau tidak. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di katup tricuspid pasien, yaitu di parasternal line kiri di ICS 4 atau ICS 5. Nah, kita bandingkan juga saat inspirasi dan ekspirasi. Pak, silahkan tarik nafasnya. Hembuskan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada katup bicuspid atau katup mitral pada pasien, yaitu berada di mid clavicular line kiri di ICS 5. Baik, dari hasil pemeriksaan auskultasi pada pasien tidak ditemukan adanya kelainan pada katup-katup jantung pasien atau tidak ditemukan adanya murmur. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai saya lakukan. Silahkan dipakai lagi bajunya, kita kembali ke meja pemeriksaan. Baik Bapak, jadi dari hasil anamnesis atau wawancara kita, kemudian dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi, dari inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi, memang tidak ditemukan adanya kelainan pada jantung Bapak. Namun untuk jaga-jaga, Bapak selalu ingat untuk rajin berolahraga, makan makanan yang teratur, dan apabila nanti ada keluhan, kita akan melakukan observasi kembali. Bapak silakan untuk datang ke sini lagi, Pak. Ya. Apakah Bapak ada pertanyaan? Ya, apabila Bapak tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak. Semoga lekas sembuh. Sama-sama.